Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nelki Suryawanto. Saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu. Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu, saya mengampu mata kuliah biologi yang merupakan sesuai dengan bidang keilmuan saya. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau disingkat dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran, salah satu Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan di mata kuliah biologi dengan teknik pengajaran di IA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum lebih jauh lagi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mata kuliah biologi yang merupakan mata kuliah dasar untuk memahami mata kuliah lanjutan seperti anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan imunologi. Besaran bobot SKS pada mata kuliah biologi yaitu sebesar 2 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diprogram oleh mahasiswa program studi S1 Gizi untuk melanjutkan mata kuliah lanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK biologi yaitu menguasai konsep biologi manusia dalam lingkup kesehatan dan ilmu gizi serta berpikir luas dengan landasan ilmiah. Untuk mencapai CPMK tersebut, adapun kajian yang harus dibahas pada mata kuliah biologi yaitu konsep dasar ilmu biologi manusia, konsep dasar ilmu biologi sel, embriologi, organ dan siklus reproduksi manusia, proses pembelahan dan segmentasi zigot, genetika, hukum Mendel, dan kelainan bawaan. Untuk materi pembelajaran, saya memulainya dengan pengantar perkuliahan, kontrak perkuliahan, dan menjelaskan rencana pembelajaran semester yang digunakan pada semester ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran menggunakan DIA. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana mata kuliah ini terserap dengan baik ke mahasiswa, saya menggunakan beberapa textbook, diantaranya yaitu Biologi Dasar Kesehatan karya Husman, Biologi Sel dan Molekuler karya Ardianto, Biologi Reproduksi karya Marimbi, dan Genetika karya Sefudin. Textbook ini dijadikan sebagai acuan pelaksanaan perkuliahan mata kuliah biologi. Selanjutnya, di setiap pertemuan, saya menggunakan peta konsep untuk memudahkan mahasiswa mengetahui alur dari satu materi. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaksi ke mahasiswa saya lakukan dengan tatap muka di kelas, dan saya juga menggunakan beberapa media seperti Google Meet, Zoom Meeting, yang mana saya gunakan dalam interaksi online. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom yang dimana saya manfaatkan untuk memberikan tugas, kuis, dan ujian semester termasuk ujian tengah semester dan akhir semester dengan tujuan mahasiswa bisa mengumpulkan tugasnya serta mengakses nilainya dengan transparan. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Pada teknik yang ketiga ini, saya menjelaskan bagaimana saya melakukan evaluasi dan penilaian kepada mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan pemberian reward, punishment, dan bobot penilaian pada mata kuliah biologi yang terdiri dari sikap 10%, tugas 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Untuk pemberian reward, saya akan memberikan nilai plus kepada mahasiswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu dan aktif dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk punishment, saya terapkan pengurangan nilai apabila mahasiswa terlambat dalam mengumpulkan tugas. Hal ini saya terapkan supaya mahasiswa disiplin dalam melaksanakan perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran
mata kuliah biologi secara tatap muka di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita bertemu lagi ya di pertemuan mata kuliah biologi. Yang sebelumnya kita sudah masuk pertemuan pertama, yaitu terkait dengan penjelasan rencana pembelajaran semester. Terus di RPS itu terdapat sistem penilaian yang minggu lalu sudah saya jelaskan, yaitu ada penilaian sikap, di mana terdiri dari kehadiran dan keaktifan kalian di kelas. Terus ada nilai, tugas, TS, dan UAS. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang biologi ya, sesuai dengan mata kuliahnya juga, tapi di sini konsep biologinya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, terlebih dahulu saya mau absen dulu. Oke, langsung saja ya. Pipit, Wulandari, Lina Upara, Yuni, Kofifa, Nur Aini, Eka Pratiwi, Ilva, Fadila. Oke, semuanya hadir ya. Di sini, di tujuan pembelajaran ini, sebelum saya bahas lebih dalam, di sini ada 3 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pengertian biologi manusia ya, terutama untuk manusia sendiri. Tapi tadi saya antar untuk mengetahui pengetahuan kalian apa itu biologi. Terus yang kedua yaitu mahasiswa mampu menyebutkan ruang lingkup dan hubungan biologi dengan ilmu gizi. Jadi apa saja sih ruang lingkup ilmu biologi ini yang berkaitan dengan ilmu gizi? Nanti di akhir perkuliahan kalian bisa sebutkan apa saja sih ilmu biologi itu yang berkaitan dengan ilmu gizi. Terus yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hubungan biologi manusia dengan proses kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, di sini nanti kalian di akhir perkuliahan bisa menjelaskan hubungan biologi manusia dengan proses kebutuhan nutrisi ya. Jadi proses kebutuhan nutrisi itu terkait dengan apa semua dan bagaimana prosesnya, apa yang diakibatkan jika manusia tersebut kekurangan nutrisi. Baik kekurangan ataupun kelebihan nutrisi itu berkaitan dengan proses biologi di dalam tubuh manusia. Oke, kita masuk ke pengertian biologi sendiri. Ya. Nah, di sini pengertian biologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang materi dan energi, ya, yang berhubungan dengan makhluk hidup. Ya. Sekarang sudah lebih luas pengertian dari biologi ya, bukan hanya mempelajari tentang makhluk hidupnya, tapi bagaimana biologi itu mempelajari tentang materi dan energi yang diperlukan oleh makhluk hidup tersebut, yang berkaitan dengan proses-proses kehidupan. Nah, proses-proses kehidupan inilah yang akan dikaitkan di ilmu gizi. Berkembangnya zaman ya, berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang juga berkembang, maka ilmu biologi juga mengikuti perkembangan ya. Sekarang biologi sendiri telah berkembang, di mana ilmu biologi modern itu terdiri dari berbagai macam cabang ilmu ya. Dari dulunya hanya mempelajari makhluk hidup, sekarang sudah berkembang lagi cabang-cabang ilmu biologi ya. Contohnya di sini yang berkaitan dengan ilmu gizi adalah anatomi dan fisiologi ya. Terus biokimia, patofisiologi dan imunologi. Nah, kita masuk ke bagian ruang lingkup ya. Tentunya ruang lingkup tadi berkaitan dengan ilmu biologi sendiri, cabang ilmu biologi sendiri yang berkaitan dengan ilmu gizi.
Yang pertama adalah anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari uraian tubuh beserta fungsinya. Nah, kita tahu anatomi tubuh manusia itu banyak terdiri dari berbagai macam sistem, ya, dari sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem kardiovaskular, itu dipelajari di anatomi dan fisiologi. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, anatomi fisiologi itu terdiri dari sistem saluran pencernaan, sistem hati, empedu, dan pankreas, sistem kardiovaskular, sistem endokrin, sistem renal, sistem hematologi, sistem saraf, sistem respirasi, dan sistem muskuloskeletal. Ya. Nah, dari bagian-bagian ini tentunya berkaitan dengan kebutuhan nutrisi. Ya. Jika nutrisi cukup, maka sistem yang ada di dalam tubuh manusia itu akan berjalan dengan baik dan memberikan kehidupan yang baik bagi manusia. Dan apabila kebutuhan nutrisi, ya, itu tidak cukup atau tidak baik yang dimakan oleh manusia, yang diserap oleh manusia, maka pasti dari sistem-sistem ini akan mengalami gangguan, ya, dan akan menimbulkan masalah penyakit. Terus biokimia, ya. Kenapa biokimia masuk juga? Nah, biokimia ini merupakan ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul dalam sel hidup. Ya, kita tahu bahwa makhluk hidup itu kan penyusun terkecilnya adalah sel, ya. Jadi makhluk hidup itu disusun oleh sel. Di dalam sel terjadi namanya proses metabolisme. Metabolisme tersebut berkaitan dengan namanya ilmu biokimia. Nah, di mata kuliah ini, di biologi ini, kenapa juga disinggung biokimia? Karena berkaitan dengan bagaimana sel mensintesis protein, sintesis karbohidrat, dan lemak. Ya. Untuk biokimia sendiri, dia masuk ke ilmu gizi, itu ada perannya. Yang pertama, yaitu memecahkan masalah gizi. Nah, terus yang kedua, penyakit-penyakit akibat dari kekurangan gizi, terutama pada anak-anak. Oke, yang kita tahu bahwa anak-anak itu jika gizinya tidak cukup, maka akan menyebabkan penyakit pada anak tersebut, ya. Contohnya yang sekarang lagi trending, ya, yang di Indonesia adalah masalah stunting, ya. Nah, stunting tersebut berkaitan dengan bagaimana keperluan gizi terhadap anak-anak itu bermasalah di sistem selnya sendiri, ya, karena tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, maka proses metabolisme di dalam tubuhnya itu tidak berjalan dengan baik. Oke. Terus yang ketiga ada namanya patofisiologi. Oke, di patofisiologi itu ada peranannya, yaitu pencegahan faktor risiko dan dampak penyakit terkait gizi pada sistem pencernaan, sistem pankreas, endokrin, dan reproduksi. Ya. Nah, itu tentang patofisiologi. Nah, yang terakhir yang berkaitan dengan ruang lingkup hubungan biologi dengan ilmu gizi yaitu imunologi. Ya. Imunologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Ya. Jadi ini cabang ilmu biologi yang khusus memang mempelajari bagaimana manusia itu merespon penyakit yang masuk ke dalam tubuh, ya, berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh kita. Nah, bidang imunologi yang terkait gizi itu berkaitan dengan namanya penyakit infeksi. Ya, penyakit infeksi itu adalah penyakit yang bersumber dari makhluk hidup sendiri. Ya, contohnya adalah bakteri,
virus, fungi, dan parasit. Nah, itu adalah penyakit infeksi yang dimana penyakit yang juga disebabkan oleh makhluk hidup. Terus ada namanya hipersensitivitas, ya. Hipersensitivitas ini yaitu adalah reaksi alergi. Ya, reaksi alergi yang ditimbulkan oleh tubuh manusia. Dari dua kejadian kasus ini, dari penyakit infeksi dengan hipersensitivitas, itu berkaitan dengan imun kita. Ya, bagaimana imun kita merespon itu berkaitan dipelajari di materi imunologi. Oke. Nah, di ilmu gizi sendiri, supaya antibodi kita mampu merespon penyakit tersebut, itu diperlukan beberapa peranan nutrisi. Ya. Nah, nih ada peranan vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Ya. Nah, terus ada namanya mineral. Nah, mineral di sini yaitu folat, zat besi, dan seng. Ya. Nah, di sini peranan nutrisi ini yang akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Ya. Jika ada masalah, mungkin ada bakteri yang masuk ke tubuh kita dan daya tahan tubuh kita tidak bagus, itu maka penyakit infeksi mudah masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Tetapi kalau daya tahan tubuh kita kuat dengan didukung oleh nutrisi tubuh kita terpenuhi dari vitaminnya dan mineralnya, itu akan memberikan kekuatan antibodi kita untuk melawan sumber penyakit infeksi. Itu yang berkaitan tentang imunologi. Terus bagaimana tentang hipersensitivitas? Ya, hipersensitivitas ini adalah kondisi seseorang yang biasanya kita lihat itu di kehidupan sehari-hari. Ada seseorang yang tidak bisa memakan makanan yang menyebabkan, biasanya dia makan sesuatu akan menyebabkan alergi. Contohnya adalah ada manusia yang tidak bisa makan kepiting. Ya, ketika dia makan kepiting, ternyata yang timbul itu alergi. Ya, kulitnya kemerahan, rasa gatal. Nah, itulah yang disebut dengan hipersensitivitas. Kenapa terjadi alergi tersebut? Karena antibodi kita itu menganggap makanan tersebut, zat-zat yang masuk dari makanan tersebut itu sebagai benda asing, ya, sebagai benda asing. Artinya dia antibodinya seseorang tersebut mendeteksi adanya penyakit, itu sehingga respon imun yang ditimbulkan itu berlebihan, berdampaklah terhadap namanya hipersensitivitas atau alergi. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hubungan proses biologi dengan kebutuhan nutrisi manusia. Ya. Yang pertama yaitu kebutuhan karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat ini berkaitan dengan proses biologi di dalam tubuh manusia, di mana tubuh manusia itu memerlukan sumber energi, ya. Sedangkan karbohidrat tersebut menyumbangkan yaitu 4 kilokalori per gram karbohidrat. Tuh. Terus yang kedua yaitu mengatur metabolisme lemak. Nah, karbohidrat di sini juga berfungsi sebagai yang mengatur jalannya metabolisme lemak. Ketiga, proses biologi yang membentuk pengeluaran feses dengan cara mengatur proses peristalitik khusus dan memberikan bentuk pada feses, ya. Itu dari karbohidrat. Yang keempat yaitu memperlancar ekskresi sisa makanan. Dan yang terakhir komponen penyusun tubuh, ya. Jadi kebutuhan karbohidrat ini berkaitan dengan proses biologi kelima proses ini,
ya. Jika tidak terpenuhi, kemungkinan ada yang akan terhambat dari proses biologi dari kelima ini. Nah, terus kebutuhan nutrisi tubuh yang namanya lemak, ya. Jadi manusia juga memerlukan lemak yang dimana membantu proses biologi. Manusia itu memerlukan 9 kilokalori per gram lemaknya. Terus proses kedua yaitu penghasil asam lemak esensial, ya. Yang ketiga, pembangunan atau pembentukan struktur tubuh sebagai insulator dan pelindung bagian tubuh yang penting. Yang keempat, pembawa vitamin larut dalam lemak. Dan yang terakhir yaitu pelumas persendian. Itu berkaitan dengan lemak dan proses biologi. Terus ada namanya protein juga yang diperlukan oleh manusia, di mana untuk proses biologi itu diperlukan 4 kilokalori per gram protein di dalam tubuh. Terus proses yang kedua yaitu memperbaiki jaringan tubuh, ya, itu yang dilakukan oleh protein. Yang ketiga, membantu pembentukan antibodi, ya. Pembentukan antibodi itu bagusnya memang kita banyak memakan protein. Terus keempat, berperan dalam transport zat gizi di dalam tubuh, itu juga diperankan oleh protein. Yang kelima yaitu berperan dalam sekresi tubuh. Di sini ada namanya sistem hormon dan enzim, ya. Terus yang keenam yaitu mengatur asam basa dalam darah dan jaringan. Oke. Itu fungsi kebutuhan protein di tubuh manusia yang berkaitan dengan proses biologi di dalam tubuh manusia. Oke, terus selanjutnya kebutuhan vitamin yang berkaitan dengan proses biologi. Nah, di sini satu sebagai bagian dari enzim dan koenzim untuk mengatur proses metabolisme dalam tubuh, ya. Jadi vitamin ini bagian dari enzim dan koenzimnya untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Terus yang kedua yaitu mempertahankan fungsi berbagai jaringan tubuh, ya. Yang berikutnya sebagai pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru. Dan yang keempat sebagai pembentukan senyawa kimia yang diperlukan oleh tubuh. Nah, ini fungsi dari vitamin berkaitan dengan proses biologi di dalam tubuh. Jika seseorang mungkin daya tahan tubuhnya atau selnya yang rusak, itu bisa mengkonsumsi vitamin tertentu, ya, sesuai dengan kebutuhan apa yang diperlukan tubuh. Oke, terus kebutuhan mineral, ya. Kebutuhan mineral yang pertama terkait dengan proses biologinya yaitu menjaga keseimbangan asam basa tubuh, ya. Terus yang kedua yaitu sebagai katalis reaksi-reaksi biologis di dalam tubuh, ya. Reaksi-reaksi biologis ini adalah pemecahan-pemecahan yang ada di dalam tubuh manusia. Terus yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan air dan transmisi impuls saraf. Itu berfungsi dari mineral. Terus yang keempat yaitu mengatur kontraksi otot. Dan yang terakhir yaitu membantu pertumbuhan jaringan tubuh, ya. Ini yang berkaitan dengan peran dari mineral di dalam tubuh manusia. Terus selanjutnya ada air, ya. Air di sini membantu proses biologi sebagai pelarut mineral, vitamin, asam amino, glukosa dan zat gizi lainnya, ya. Terus yang kedua sebagai pembentukan komponen tubuh yang berupa cairan seperti darah, hormon dan enzim.
Yang ketiga, yaitu melakukan reaksi kimia seperti dalam proses pencernaan dan metabolisme. Yang keempat, membantu fungsi kerja ginjal dan pengatur suhu tubuh. Nah, kalau yang ini memang sangat kita sering alami ya. Memang kita harus banyak mengkonsumsi air supaya ginjal kita berfungsi dengan baik dan tidak tidak bisa melakukan prosesnya di dalam kehidupan sebagai apa ginjal fungsinya? Apa? Ya, pengeluaran atau menjaga sistem perkemihan ya. Tuh. Oke, lanjut. Kalsium ya. Sini ada kalsium, ada fosfor, ada sulfur. Nah. Kalsium itu membantu proses biologi yaitu membangun tulang dan gigi. Ya. Jadi pembentukan tulang dan pembentukan gigi yang terjadi di proses embrio manusia itu berkaitan dengan peran kalsium. Terus yang kedua yaitu mengatur proses di dalam tubuh dan jaringan. Sedangkan yang fosfor yaitu sebagai membantu pembelahan sel dan reproduksi. Ya. Yang kedua membangun tulang dan gigi juga bersama fosfor dan kalsium ini. Terus yang ketiga membentuk pembentukan energi. Itu fungsi dari fosfor. Terus yang ketiga, nutrisi ketiga yaitu sulfur. Dia membantu proses gula darah, yaitu mengontrol unsur insulin. Ya. Dan yang kedua yaitu pembentukan asam empedu untuk pencernaan. Itulah fungsi dari kalsium, fosfor, dan sulfur. Oke, ternyata kita sudah habis materinya ya. Sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, saya di sini ada slide kesimpulan ya. Jadi di sini saya meminta kepada kalian siapa yang bisa menyimpulkan dari ketiga tujuan pembelajaran kita tadi ya. Dimana yang pertama tadi adalah untuk menjelaskan pengertian biologi ya. Yang kedua yaitu menyebutkan ruang lingkup ilmu biologi ya. Yang ketiga yaitu apa tadi? Yang ketiga proses biologi terhadap kebutuhan nutrisi makhluk hidup atau manusia ya. Oke, yang bisa angkat tangan. Saya Pak. Oke, silakan. Menurut saya kesimpulan dari materi tadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan energi yang berhubungan dengan makhluk hidup dan proses-proses kehidupan. Itu menurut saya Pak kesimpulannya. Siap. Oke, selanjutnya yang kedua. Saya Pak. Oke, silakan. Ruang lingkup di dalam apa? Biologi dalam ilmu gizi itu ada anatomi, biokimia, patofisiologi dengan apa satunya tadi? Bioimunologi. Oke, ya. Paham. Iya, Pak. Oke, siapa yang bisa yang ketiga? Saya Pak. Oke, silakan. Yang ketiga itu proses biologi yang berkaitan dengan ilmu gizi, yaitu kebutuhan nutrisi makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Sudah bagus semua ya. Saya kira perwakilan kalian sudah mewakili kelas ini tentang pemahaman kalian materi hari ini pertemuan kedua, yaitu tentang konsep biologi di ilmu gizi ya. Jadi dari kesimpulan yang sudah disebutkan oleh teman-teman di kelas ini sudah benar, artinya itu kalian sudah paham materi yang Bapak jelaskan dan semoga bisa menjadi manfaat ke depannya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Kita lanjut minggu depan di pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang embriologi
Ya, mungkin bisa dicari dulu pengetahuan kalian di Google, di searching di internet apa itu embriologi, apa saja yang dibahas embriologi di ilmu gizi. Ya, sebelum minggu depan kita akan bahas lebih jauh tentang embriologi. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.